Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal juga dengan syahrul ibadah atau bulan ibadah. Karena kita memang di bulan yang penuh berkah ini dianjurkan untuk memperbanyak variasi amal ibadah. Nah, di antara amal ibadah yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan ini adalah sholat sunnah. Baik itu yang sifatnya mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu, ataupun sholat sunnah yang sifatnya muqayyad, seperti rawatib, duha, witir, dan tentunya sholat tarawih. Nah, namun dalam melaksanakan sholat, khususnya sholat sunnah, banyak di antara umat Islam yang mengabaikan sisi kualitas dan juga melakukan berbagai kesalahan fatal dalam sholat. Di antara kesalahan tersebut adalah mereka meninggalkan apa yang disebut dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah menurut etimologi itu berarti as-sukun, tenang. Maksudnya, tenang sejenak setelah seluruh anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melaksanakan satu rukun sholat tertentu. Nah, Rasulullah SAW menganggap orang yang tidak tumakninah dalam sholat itu sebagai seburuk-buruk pencuri, bahkan lebih buruk daripada pencuri harta benda orang lain. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatih." Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sesuatu dari salatnya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriku min salatihi? Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri sesuatu dari salatnya?" Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dalam hadis lainnya riwayat Bukhari, hadis yang dikenal dengan al-musi'u fi salatihi, yaitu hadis orang yang buruk salatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan seorang sahabat yang buruk salatnya karena dia tidak tumakninah dalam sholat. Kemudian Rasul pun meminta kepada sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya dengan bersabda, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, sholatlah, karena kamu sesungguhnya belum sholat. 3 kali Rasul meminta sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya. Kemudian setelah itu, baru Rasul mengajarkan kepada sahabat tersebut cara sholat yang benar. "Idza qumta ilas salati fakabir." Jika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka takbirlah. Sumakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu hingga kamu benar-benar rukuk dengan tumakninah. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah hingga kamu benar-benar berdiri dengan tegak. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud dengan tumakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah hingga kamu duduk benar-benar dengan tumakninah. Sumaf'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu di seluruh salatmu. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak tumakninah dalam salat, maka salatnya tidak sah. Karena tumakninah merupakan salah satu dari rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam hadis lainnya, riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanatan lam tuqbal lahu salatun." Sesungguhnya ada orang yang salat selama 60 tahun dan tidak diterima satu salat pun. La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Bisa jadi karena dia menyempurnakan rukuknya, tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'.
Atau dia menyempurnakan sujudnya, tapi dia tidak menyempurnakan rukuknya. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki salat kita. Marilah kita salat dengan sesempurna mungkin. Mari kita menyempurnakan salat kita, dimulai dengan menyempurnakan wudhu kita. Kemudian, mari kita sempurnakan salat kita dengan melaksanakan seluruh rangkaian gerakan salat dengan sesempurna mungkin. Tentunya disertai dengan penghayatan terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Ingat, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat juga merupakan indikator bagi kesolihan amal ibadah kita yang lainnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Jika salatnya baik, maka baik pula lah semua amal ibadah yang lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dan jika rusak, maka rusak pula lah seluruh amal yang lainnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami dalam mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam membaguskan ibadah kepadamu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.